di bagian tambahan ini kita mencoba untuk apa? Melihat pertanyaan seperti pertanyaan yang tadi kita tanyakan. Kalau Kristus itu apa? Adalah pemenang ya. Jadi di bagian tambahan ini, kalau Kristus itu adalah pemenang, kenapa kita seringkali kok sepertinya kalah juga ya? Kalah juga. Nah inilah sebabnya satu teologi yang seringkali dikemukakan oleh orang teolog-teolog Kristen bicara tentang sudah tapi belum ya, already but not yet ya. Sudah tapi belum. Realitas bahwa kehidupan kerohanian kita seperti pelajaran kita katakan bahwa Kristus sudah menang ya. Kristus sudah menang dan dapat terus memberikan kemenangannya kepada kita. Itu sudah. Jadi sudah ada kemenangan atau kerajaan Kristus itu bahkan sudah ada ya. Kristus sudah memerintah saat ini. Setan itu bukan lagi penguasa saat ini. Pada saat Yesus bangkit, penguasa kita saat ini dalam dunia ini bukan lagi setan, tapi Yesus Kristus. Ya. Dia bukan nanti jadi raja itu pada saat nanti dia datang kedua kali. Tapi dia pada saat dia sudah dibangkitkan, disitulah kuasa kegelapan itu sudah beralih. Tapi apa? Ya, masih apa? Setan itu seperti ular ya, seperti ular. Ya, seperti ular tapi udah terpukul tapi dia belum mati di Australia. Tadi saya tidak sempat taruh ya. Saya tidak sempat taruh tapi ada pepatah di sana ya. Kalau Anda melihat ular di pinggir atau di jalan atau di mana saja Anda melihat ular ya, pastikan ular itu mati kalau kepalanya sudah terpisah dari badannya. Artinya kalau ular tersebut kepalanya belum terpisah dengan badan, itu belum tentu ular itu ular yang sudah mati. Ya. Belum terpenggal kepalanya, berarti dia masih bisa Dia masih bisa hidup. Ya. Jadi itulah poinnya, itulah setan. Tapi poinnya adalah bahwa poin pertama yang kita lihat bahwa realitas sudah itu adalah bahwa Kristus telah menang atas dosa. Kristus telah menang atas kematian dan atas setan melalui penebusannya di mana? Di kayu salib. Ya. Setan itu sudah bukan lagi penguasa dunia ini. Istilahnya kalau pada saat Yesus setelah Yesus menang di kayu salib ya. Kolose 2 ayat 15 katakan, ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kristus telah menang. Kristus telah menang ya atas setan ya. Lalu berikutnya dalam 1 Korintus 15 ayat 57 katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita Kita bersyukur karena kita menang di dalam Kristus. Kita sudah menang di dalam Kristus. Tapi realitasnya bagaimana ya? Setelah kita melihat realitas sudah, ada realitas belum. Realitas belum itu ya? Meskipun Yesus telah mengalahkan dosa, tapi dunia ini masih berada dalam keberdosaan. Dunia ini masih jatuh dalam dalam dosa. Ya. Roma 8 ayat 22 katakan bahwa sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, Rasul Paulus tulis. Padahal Rasul Paulus tulis itu Yesus kan sudah naik ke surga ya. Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Tapi Rasul Paulus tetap katakan sampai sekarang ya kita tahu segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Masih ada kesakitan, masih ada akibat-akibat dosa yang saudara dan saya alami. Masih kita dapat menderita penyakit, ya, penderitaan dan lain sebagainya. Masih kita akan terus alami sampai Yesus datang di kali yang kedua. Ya. Itulah ya. Jadi dosa, pencobaan dan kejahatan masih ada sampai Kristus datang kembali untuk sepenuhnya mendirikan kerajaannya. Wahyu 21:4, saya mau kita selalu hafal ayat ini katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah ya, jadi ada realitas belum ya saat ini yang masih menyebabkan saudara dan saya menerima akibat-akibat dosa ya. Jadi dan itulah poin berikutnya, kenapa realitas ini belum? Karena kita kan sekarang masih bekerja untuk mengajar menginjil ya. Kita masih terus bekerja untuk menginjil sampai saat ini ya. Sampai saat ini kita masih terus dipanggil untuk hidup sebagai terang di dunia yang gelap. Yang berarti kalau kita dipanggil untuk menerangi dunia yang gelap, artinya dunia kita ini saat ini masih gelap ya. Ya. Dan kegelapan di dunia ini masih dapat mempengaruhi kita. Matius 5 ayat 14 dan ayat 16 katakan, kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita diminta untuk menjadi terang, artinya karena dunia kita masih gelap. Ya. Dan dunia yang gelap ini juga dapat mempengaruhi juga apa? Dan mempengaruhi kita. Ya. Jadi pokok berikutnya, realitas belum ini adalah meskipun iblis telah dikalahkan, dia belum sepenuhnya disingkirkan. Seperti yang saya katakan tadi, pepatah di Australia. Kalau ular itu kepalanya belum terpisah dari badan, belum tentu ular itu mati. Walaupun ular itu sekarang kan tidak bergerak. Ya. Walaupun ular tersebut tidak bergerak. Saat ini ular itu mungkin belum kita lihat bergerak. Tapi kepalanya itu belum putus dari badannya. Dengan kata lain, ya, dia masih memiliki pengaruh, ya. Dia masih memiliki pengaruh. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai katakan, ya. Katakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling, masih dia berjalan, masih hidup rupanya, ya. Si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi walaupun Kristus sudah menang di kayu salib, tapi belum. Dalam arti setan masih hidup. Masih mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Efesus 6 ayat 11. Oleh sebab itu apa dikatakan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita masih berperang melawan iblis. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi ada masih realitas belum ini ya. Masih ada. Berikutnya, karena Kristus sudah memperoleh kemenangan dan kita sudah menerima Kristus, ya. Kita sudah dapat menjadi manusia baru, ya. Tapi tetap saja karena setan masih bergerak, karena setan masih bisa bergerak, maka masih ada tetap pertarungan antara roh dan daging yang dihadapi bahkan oleh setiap orang percaya. Setiap orang percaya, mau Anda ini seorang seorang pendeta seperti saya atau siapapun kita masih ada pertarungan antara roh dan daging yang kita semua hadapi. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Dia ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah apa? Sudah datang. Tapi apa artinya? Apa artinya kalau kita sudah menjadi ciptaan baru tersebut? Roma 12 ayat 2 katakan tetap harus kita masuk dalam proses di mana ada apa? Perubahan dalam pikiran kita ya. Manusia baru ya. Manusia baru artinya apa? Seperti bayi ya, kita dilahirkan kembali. Tapi apa kita bisa pada saat kita jadi bayi langsung bisa lari kita? Lompat-lompat kiri kanan dan lain sebagainya ya, kita bisa lakukan tersebut ya. Ada proses pertumbuhan ya. Ada proses pertumbuhan ya. Roma 12 ayat 2 itu dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, the renewing of your mind. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jadi pembaharuan budi, the renewing of your mind itu dapat apa? Akhirnya kita dapat, sehingga kamu dapat artinya proses untuk dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik itu adalah satu proses yang nanti kita akan lihat apa proses itu ya. Tapi itulah, walaupun manusia baru, kita bagaikan dilahirkan kembali, tapi belum jadi langsung dewasa. Ya. Seperti bayi yang baru lahir, ya, bayi yang baru lahir, tapi harus terus bertumbuh. Ya. Akan semakin dewasa, semakin sempurna. Ya. Artinya, dengan kata lain, boleh kita katakan, ya, mungkin boleh kita buat seperti ilustrasinya ini ya. Kita sudah bertunangan ya, kita sudah bertunangan dengan Kristus, jadi manusia baru, sudah dapat janji, jaminan kita akan menikah, tapi belum menikah. Jadi ada waktu bertunangan gitu ya. Kita sudah bertunangan tapi belum apa? Belum menikah. Artinya begini, kedatangan Kristus yang pertama itu meresmikan kerajaan Allah. Meresmikan kerajaan Allah, ada berkat-berkat dan janji-janji dari kerajaan tersebut yang sudah dialami oleh orang-orang percaya. Sudah dapat kita alami sekarang. Ya. Kita dapat memperoleh kemenangan saat ini. Ya. Terus dapat begitu banyak janji di tengah penderitaan sekalipun kita dapat apa? Damai. Tapi tetap saja penderitaan itu masih ada. Ya. Kapan penderitaan itu habis? Nanti. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua itulah kepenuhan kerajaan Allah itu menjadi lengkap. Janji-janji yang tadinya yang seperti kita sudah baca tadi dari Wahyu 21 ayat 4, tidak akan ada lagi tangisan duka cita. Yang lama itu sudah berlalu. Ya, itu hanya dapat terjadi secara penuh pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat ini boleh dikatakan ilustrasinya ya, kita sudah bertunangan, sudah dipertunangkan
tapi kita belum menikah. Pernikahannya itu kapan ya? Kita makanya ya orang yang sudah bertunangan, aduh, kalau bisa cepat menikah ya. Cepat Yesus datang dengan kata lainnya. Biarlah kita memiliki pengharapan cepat Yesus datang ya. Dan inilah sebabnya Ellen White juga menuliskan dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing, pemikiran dari apa? Bukit Berkat ya. Di halaman 108 ini dia berbicara tentang the already, yang sudahnya ini di sini dia. Ya, kerajaan kasih karunia Allah sekarang sedang, is now being established, sekarang sedang ditegakkan. Ketika hati yang penuh dengan dosa dan pemberontakan menyerah kepada kedaulatan kasihnya. Saat kita bertobat, saat kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, hidup baru bersama dengan Kristus, disitulah kita sudah apa? Kerajaan kasih karunia Allah itu sudah apa? Sudah menjadi bagian kita. Ini belum, ini artinya sudah, ini sudah ya. Ini sudahnya. Tapi belumnya itu kapan? Nah, kalau kelanjutan daripada kutipan ini di halaman yang sama, Thought from Mount of Blessing dia katakan apa? The full establishment of the kingdom of glory. Peneguhan penuh kerajaan kemuliaannya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi sampai kedatangan Kristus yang kedua di dunia ini. Ya, sampai kedatangan Kristus kedua. Itulah sebabnya saudara sekalian ya. Kita melihat kalau kita sudah pernah pelajari itu lalu. Ada 3 proses. 3 tahap keselamatan ya. Pada saat tahap pertama dalam keselamatan kita adalah apa yang kita kenal dengan istilah tahap pembenaran ya. Justification bahasa Inggris atau teologianya ya. Pembenaran atau justification. Kita diselamatkan dan dinyatakan benar. Ya, saat ini kita dapat pada saat kita bertemu mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita datang kepada Kristus untuk memohonkan pengampunan dan untuk menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Maka kita diselamatkan dan dinyatakan benar. Nanti bukan diselamatkan nantinya, enggak. Saat kita datang menerima Kristus sekarang, saat kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita sekarang juga kita diselamatkan. Sekarang juga. Ya. Kita diselamatkan dan dinyatakan benar oleh iman kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita sudah dibenarkan. Tapi setelah kita dibenarkan apa yang terjadi? Ingat ada seorang yang berdosa dibawa oleh pemimpin agama kepada Yesus ya. Kita sudah pelajari itu adalah Maria Magdalena ya. Dibawa kepada Yesus dan diminta untuk lempari batu, tapi kemudian Yesus buat tulis di tanah dosa-dosa para pemimpin agama tersebut. Lalu akhirnya mereka sendiri pergi satu demi satu. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada wanita tersebut, mana ini orang-orang yang mau melempari kamu dengan batu? Oh sudah pergi Tuhan. Lalu Yesus katakan, go, pergilah. Apa itu saja Yesus katakan, pergi. Ya, pergi untuk kembali ke dalam kehidupan lamamu. Pergi untuk buat apa saja yang kamu mau bikin lagi. Yang penting kamu sudah saya suruh pergi. Tidak, Yesus katakan, pergi dan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Yesus sudah menerima dia, tapi pada saat kita diterima, kita masuk ke dalam rumah sakit dengan kata lain, tapi jangan kita sakit terus. Jangan kita terus-menerus sakit. Kita harus disembuhkan. Itulah sebabnya kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap pengudusan, sanctification. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Maria Magdalena tersebut, dikatakan apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Untuk tidak berbuat dosa itu adalah satu proses yang kita masuk dalam poin kedua, tahap kedua adalah pengudusan, sanctification. Ya. Di mana kita bertumbuh secara rohani dan semakin menyerupai Kristus dari waktu ke waktu, dari pagi ke setiap pagi, dari hari ke sehari. Ya, kita terus bertumbuh. Filipi 2 ayat 12 dan 13 sampai katakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi pekerjaan keselamatan itu yang kita harus buat, tapi karena Allah yang membuatnya dalam diri kita ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan ya, pekerjaan keselamatan menurut kerelaannya. Jadi setiap hari kita apa? Minta kepada Tuhan, Tuhan, ya, biarlah keselamatan yang Engkau sudah berikan pada saat Engkau membenarkan saya, pada saat justification itu menjadi bagian saya. Teruskanlah Tuhan, supaya saya masuk ke dalam proses pengudusan ini. Lalu pada akhirnya kedatangan Yesus kedua kali, itulah kita melihat proses pemuliaan atau glorification. Kita di mana kita akan disempurnakan sepenuhnya. Saat bersama Kristus dalam zaman atau masa kekekalan.
1 Yohanes 3 ayat 2 katakan, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata. Sekarang sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi ada present, ada keadaan kita saat ini, dan ada keadaan kita untuk masa depan. The future-nya kita itu ada. Untuk sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, saat Kristus datang di kali yang kedua, kita akan menjadi sama seperti dia. Sama seperti dia. Ya, kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi disinilah ya. Disinilah satu hal yang harus kita lihat ya. Ada proses ya, ada proses keselamatan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Baik. Nah, seringkali tapi di tengah-tengah dalam proses penyucian tersebut, tunggu, saya mohon Anda dapat bersabar ya. Ada slide yang agak hilang sepertinya di sini. Ya. Dalam proses keselamatan tersebut, seringkali kita boleh dikatakan gagal ya. Oke, saya mohon kita. Oke. Saya mohon maaf, ini ada satu hal yang. Oke. Anyway. Baik, ada slide yang, saya mohon maaf, ada slide yang nggak tahu tiba-tiba ini hilang ya. Jadi, anyway, saya ingin menunjukkan tentang satu poin yang tadinya saya sudah buat dalam bahasa Indonesia ya. Oke, nah, poinnya adalah bahwa kita sekarang ini hidup dalam apa? Kita hidup dalam satu perjuangan yang berat, ya boleh kita katakan ya. Dan mari kita lihat beberapa poin yang dapat kita lihat sehubungan dengan perjuangan kerohanian kita pada saat ini. Saya akan kembali, walaupun saya mohon maaf kalau saya tidak sempat, tadi yang saya sudah buat slide itu sudah dalam bahasa sudah dalam bahasa Indonesia, tapi mungkin ada beberapa poin yang kita akan lihat dalam bahasa Inggris ini. Tapi inilah, kita berada dalam satu spiritual battle, satu peperangan kerohanian ya. Satu peperangan kerohanian. Nah, seperti dikatakan oleh seorang penulis Kristen yang bernama suami istri, Bill and Christy Gaultier, dalam bukunya Journey of the Soul ya. A Practical Guide to Emotional and Spiritual Growth. Jadi satu penuntun kepada satu kehidupan emosi dan kerohanian yang bertumbuh. Dalam kehidupan kerohanian yang bertumbuh. Dia katakan bahwa the healthy Christian life is one of the continuing spiritual, emotional, and relational growth. Bahwa kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan yang terus bertumbuh secara rohani, secara emosional, dan relational, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya kehidupan kerohanian itu suatu kehidupan yang terus-menerus, yang bergantung kepada Roh Kudus. Bergantung kepada firman Tuhan. Selalu bergantung pada firman Tuhan. Ya. Namun, dia katakan, banyak dari kita merasa mandek atau tertahan, ya, atau stagnan di satu tahap dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Dan menarik sekali buku ini. Saya sudah bagikan beberapa sahabat lalu di jemaat ya. Tapi saya rasa ini sangat baik untuk kita lihat bagaimana kehidupan kerohanian kita ini seringkali ada saat-saat di mana kita seperti menghantam tembok, saudara ya. Kita seakan-akan menghantam tembok. Dan ini yang dikatakan ada 6 tahapan daripada perjalanan kehidupan kita. Dan dia menggunakan akronim Christ atau itu Kristus ya. Dia akronim Christ sebagai 6 tahapan daripada kehidupan kerohanian kita. Tahapan yang pertama dari kata C atau C tersebut adalah confidence in Christ. Ini adalah pada saat orang yang mungkin orang yang tiba-tiba menerima kebenaran, boleh dikatakan bukan tiba-tiba, tapi Roh Kudus menggerakkan dia untuk menerima kebenaran, maka dia memiliki confidence, keyakinan bahwa Kristus adalah juru selamatnya. Keyakinan dalam Kristus ya. Dia memiliki satu kehidupan yang initial faith, kehidupan awal daripada imannya, dan ada dia menemukan excitement ya, sukacita dia bertemu dengan Kristus, dengan kata lain ya, menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dia menemukan bahwa dia menemukan kebutuhan akan Kristus dalam kehidupannya, dan dia merasa Dia merasa kagum akan hadirat Allah dalam kehidupan. Ini mungkin bagi orang yang mungkin yang baru menerima kembali dari keduniawian, tiba-tiba dia mendengarkan mungkin pekabaran tentang firman Tuhan, dan dia melihat ada satu kehidupan yang baik bersama dengan Kristus. Dia menemukan Kristus dalam kehidupannya. Dan iman ini adalah dia sekarang memiliki harapan dan keyakinan, harapan dan kepercayaan. Iman dalam tahapan pengharapan dan dan keyakinan atau kepercayaan. Lalu
Lalu kemudian tingkatan ini dari permulaan itu masuk ke dalam tingkatan berikutnya. Orang yang baru menerima kebenaran, lalu dia kemudian apa? Mulai melihat di dalam jemaat, ya pada saat dia menjadi anggota jemaat, maka dia masuk ke dalam tahapan kedua, yaitu namanya help in discipleship. Bantuan daripada pemuritan. Makna kehidupan imannya itu bagaimana? Dia menemukan arti dalam kehidupannya itu bukan hanya dia sudah menemukan Yesus Kristus, tapi sekarang dia menemukan komunitas Kristen. Dia menemukan komunitas yang sama-sama percaya dengan Kristus. Ya, masuk menjadi anggota gereja dengan lain. Itu tahapan kedua. Dia sudah dibaptiskan, boleh dikatakan dia ya. Boleh dikatakan dia dibaptiskan, dan setelah dia dibaptiskan, maka dia menemukan arti menjadi bagian daripada komunitas orang-orang Kristen. Ya, komunitas orang-orang Kristen. Lalu apa yang terjadi kemudian? Dia mempelajari bagaimana di dalam gereja, ada ini yang jadi guru sekolah Sabat. Oh, di gereja ada yang apa? Buat ini dalam pelayanan mereka masing-masing. Dan dia mulai belajar, dia mulai mengobservasi, dia memperhatikan pelayanan demi pelayanan. Oh, mungkin kita bisa ikut turut serta dalam apa? Tadinya sebagai tamu ya, sebelum saya menerima Kristus, saya tidak bawa apa-apa. Tapi sekarang saya melihat, orang-orang ada bawa untuk potluck, maka saya juga ingin berpartisipasi. Dia memiliki apa? Arti, bos. Saya ingin berpartisipasi dalam komunitas Kristen yang baru. Dan iman saat ini bertumbuh dalam tingkatan kedua ini, dalam tingkatan H atau help in discipleship ini. Iman itu dia merasa telah menjadi bagian dari satu komunitas Kristen dan belajar untuk masuk ke dalam komunitas Kristen tersebut. Lalu kemudian setelah C, lalu H, lalu setelah C, lalu H, lalu kemudian kita masuk ke I atau I ya. R maksud saya. R ya, R ya. Responsible ministry. Setelah dia melihat, memperhatikan dan belajar, maka sekarang dia melayani, dia dapat apa? Menjadi pelayan ya, bukan hanya dilayani, tapi sekarang dia juga dapat menjadi bertanggung jawab. Ada pelayanan dalam bertanggung jawab ya. Arti kehidupan kekristenannya, dia menemukan arti pada saat dia sekarang terlibat dalam melayani, bukan hanya dilayani, tapi dia terlibat dalam pelayanan dan berpartisipasi dalam apa? Dalam komunitasnya tersebut. Berpartisipasi dalam komunitas tersebut. Dan disinilah iman tersebut yang bertumbuh ya. Iman itu menjadi iman yang apa? Untuk melayani dan menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan. Nah, yang menjadi poin, sampai tingkatan atau tahapan ketiga ini, inilah kemudian kita lihat yang seringkali terjadi adalah pada saat dia melayani, mungkin ada tantangan atau serangan setan itu mungkin jadi lebih besar. Seringkali mungkin setan bisa masuk menyerang dia pada saat dia masih di tahapan pertama ya, pada saat ada keyakinan dalam Kristus, belum dia masuk gereja atau tahapan kedua tiba-tiba dia sudah dihantam oleh setan ya, atau kita semua dapat terjadi seperti itu. Tapi yang seringkali terjadi, kita menghantam tembok pada saat kita melayani ya. Aduh, kurang diperhatikan, kurang dihargai, kurang disupport oleh para pimpinan. Dan sinilah seringkali setelah tahapan ketiga, responsible ministry, pelayanan bertanggung jawab, inilah seringkali kita menghadapi tembok, menghadapi tembok. Tapi mari kita lihat bahwa tembok yang dihadapi ini justru dapat menjadi satu katalisator dalam perjalanan batin dan kedalaman keintiman kita dengan Tuhan. Disinilah orang melayani sekarang, iman itu dengan apa? Dia sudah bukan lagi sesuatu hal yang dia lihat dari orang lain, apa yang orang lain buat. Tapi pada saat dia menembus tembok, disinilah kalau dia tetap bertahan dan introspeksi dirinya dan berfokus terus kepada Tuhan, maka fokus introspeksi diri tersebut dapat membawa dia untuk masuk ke dalam perjalanan tahapan berikutnya, yaitu kedalaman batin, keintiman yang semakin dekat dengan Tuhan ya. Dia akan masuk kepada tempat di mana iman saat ini akan menyentuh hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Iman itu hanya inisial atau yang awal yang dia miliki, atau apa yang dia lihat dari para pemimpin yang melayani. Tapi pada saat dia menghadapi masalah, menghadap tembok, maka dia akan masuk kepada tingkatan ketiga ya, atau tahapan ketiga terakhir ya, yaitu tahapan I atau I, inner journey, perjalanan batin ya. Pada saat ini kalau dia terus masih tetap bertahan, terus masih Tuhan tolong saya menghadapi tantangan dalam pelayanan saya di jemaat ya. Saya tidak seperti dihargai, saya tidak merasa untuk dapat melakukan
tugas ini ya, cukup berat. Tapi disinilah kalau dia terus seperti Ayub yang bertanya, bahkan bertanya terus kepada Tuhan, itulah perjalanan batinnya. Dia akan mengalami apa yang disebut dengan inner journey. Ya, di sini dia menemukan makna dalam pelayanan atau kehidupan kekristenan itu dari bagaimana dia berefleksi, berpikir, dan pemahaman diri yang lebih dalam. Ya, pemahaman diri yang lebih dalam. Dan Roh Kudus akan melakukan pekerjaan yang mendalam untuk menciptakan empati dan kesehatan emosional yang lebih besar. Yang lebih besar yang dapat orang ini atau kita miliki pada saat kita mengalami perjalanan batin. Ya. Dan disinilah iman itu dapat menjadi saat ini menjadi penerimaan. Kita menerima keadaan kita sebagaimana kita adanya. Ya. Dan kita menjadi lebih otentik, lebih asli dalam kehidupan iman kita atau perjalanan kerohanian kita. Jadi itu, kita sudah masuk ke tingkatan keempat, yaitu inner journey. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Setelah inner journey, kita akan masuk kepada sekarang, pelayanan kita itu bukan lagi karena itu adalah tanggung jawab. Kita seringkali melayani karena, saya diberikan tanggung jawab oleh komite pemilih untuk melakukan ini dan itu di jemaat, di komunitas Kristen. Tapi sekarang, pelayanan kita itu adalah pelayanan yang bukan karena dituntut untuk kita lakukan karena tanggung jawab yang diberikan, tetapi pelayanan karena kita sekarang, setelah melakukan perjalanan batin, kita sekarang melakukan pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Disinilah kita menemukan makna dalam perjalanan kerohanian kita dari Dari perubahan hati yang mendalam, yang menghasilkan panggilan dan tujuan yang baru. Saya sekarang melayani di jemaat bukan karena saya tanggung jawab saya. Saya sekarang memimpin acara ini bukan karena inilah tugas saya sebagai pendeta yang sudah dibayar oleh conference dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita miliki adalah bahwa ini adalah karena saya merasa ini adalah satu hal yang Tuhan kendaki untuk saya lakukan dalam kehidupan saya. Itu yang harusnya pada saat kita mulai setelah kita melakukan perjalanan batin, maka perjalanan batin membawa pelayanan kita itu adalah satu pelayanan yang dipimpin oleh Roh. Bukan karena supaya saya dapat dilihat orang, bukan karena supaya saya dapat memperoleh ini dan itu, tapi karena pelayanan yang dipimpin oleh Roh. Berikutnya, lalu iman di sini, iman ini adalah Iman di sini adalah melangkah maju dengan visi, bukan visi kita, bukan karena tujuan pribadi kita, tetapi yang kita lakukan ini adalah visi daripada Allah sendiri. Kita melangkah maju dengan pandangan Allah sendiri. Lalu berikutnya, setelah Spirit-led ministry, maka poin yang terakhir, yang terakhir dalam 6 stages yang dapat terjadi adalah transformed union. Persatuan hasil transformasi. Persatuan hasil transformasi. Kita menemukan makna dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Karena adanya kasih, kasih di segala bidang dalam kehidupan kita. Inilah proses penyucian yang lebih sudah semakin membawa kita seperti Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20 ya. Jadi persatuan hasil daripada transformasi. Kita menemukan kasih dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Iman di sini adalah menjadi satu integritas dalam kehidupan kita. Iman adalah satu integritas dalam kehidupan kita. Bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Jadi inilah menarik sekali yang ditulis oleh penulis ini. Ada Christ 6 tahapan daripada iman, yaitu keyakinan dalam Kristus, confidence in Christ, bantuan pemuridan, help in discipleship, responsible ministry, pelayanan bertanggung jawab, inner journey, perjalanan batin, lalu spirit-led ministry, pelayanan yang dipimpin Roh, dan pada akhirnya transformed union atau hasil daripada transformasi. Inilah Christ Nah, seringkali kita bisa saja di tahap yang pertama atau kedua kita sudah jatuh lagi, tapi diminta untuk selalu. Poin pertama adalah kita harus selalu melalui tahap. Kalau kita jatuh di tingkatan kedua atau ketiga, kembali kita terus pertama-tama harus memiliki keyakinan dalam Kristus. Sukacita dalam satu persekutuan dengan Kristus. Itulah sebabnya kita diminta untuk setiap hari kita melakukan pembaharuan dalam kehidupan kita. Jika kita jatuh, jika kita merasa lemah, kita dapat datang kepada Kristus. Minta supaya kita kita dapat memperoleh kemenangan.
Minta supaya dosa-dosa kita diampuni. Kita terus dapat melakukan apa lagi? Kita terus dekat dengan dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dipimpin oleh Roh Kudus memiliki satu kehidupan yang berarah pada Kristus. Dan bukan itu saja. Ingat, dalam setiap tahapan iman tidak pernah tahapan iman ini terjadi tanpa ada pelayanan. Tanpa ada pelayanan. No man is an island, ya. Tidak ada kita itu dapat hidup dalam pertumbuhan kerohanian kita itu dengan sendiri. Kita harus terlibat. Ya, kita harus terlibat, ya. Pelayanan ada seperti yang kelima, ya, spirit led ministry, itulah tujuan kita. Kita harus melayani. Itulah sebabnya kita harus selalu berada dalam komunitas Kristen. Kenapa ini harus ditekankan? Karena di Amerika, ya, sering kita dengar orang katakan, oh, I'm spiritual, but I'm not religious. Saya rohani, tapi saya tidak peduli dengan agama. Ya. Saya tidak mau ke gereja lagi. Oh, penuh dengan orang munafik. Gereja itu penuh dengan orang yang begini dan begitu dan lain sebagainya. Tapi ya memang dalam gereja, kalau kita melihat gereja itu seperti rumah sakit, memang banyak orang sakitnya, ya. Tapi kalau kita bisa melayani sesama pasien sakit sendiri pun, kita dapat berkata kepada orang yang sakit di samping kita, memberikan kekuatan kepada orang tersebut, ya. Menjadi berkat bagi orang tersebut. Ya. Seringkali saya mengunjungi anggota-anggota saya yang berada di rumah sakit. Dan mereka minta kadang-kadang, tetangga di sebelah yang jadi bersahabat dengan mereka, pada saat saya datang untuk berdoa, kita dapat berdoa bersama-sama, bahkan dengan tetangga di tempat tidur di rumah sakit tersebut, di samping tempat tidur mereka. Jadi tetap harus selalu ada pelayanan dalam persekutuan bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya. Dan kalau ini terus kita lakukan, maka tingkatan iman kita akan semakin dikuatkan. Kalau kita melakukan bukan hanya hubungan pribadi dengan Kristus, tetapi juga hubungan yang menguatkan satu dengan lain sebagai umat-umat pilihan Tuhan yang dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Bagi proses pemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi masing-masing kita. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi bagian kita semua, ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.